Welcome back teman-teman semuanya di video gue yang gue anggap ini adalah video sampah. Tapi sebelumnya gue mau ngajak teman-teman buat nonton video ini dulu. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, negara apa? Ayo, sepak bola, timnas, banyak. Oh, ya, Indonesia. Ya cukup miris ya ketika kita ngelihat anak nggak tahu tentang pengetahuan dasar. Padahal ini adalah pengetahuan yang sudah umum gitu. Anak-anak nggak sekolah atau apa itu tahu gitu, bisa membedakan kalau Indonesia itu sebenarnya bukan negara Eropa. Ya, kita cuma bisa menghela nafas. Jadi memang ada hasil penelitian tuh menerangkan bahwasanya siswa bisa baca tapi siswa tuh nggak tahu makna dari apa yang dia baca. Coba kita bercermin dari apa yang ada di media sosial. Kita mungkin sudah tidak heran lagi ketika di media sosial itu tragedi-tragedi saling menghujat. Ya, ada kemungkinan besar mereka itu tidak mengerti makna apa yang sedang dibahas di konten tersebut adalah dampak dari pendidikan yang ada di Indonesia. Kita sama-sama tahu pendidikan yang ada di Indonesia itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang ada di luar negeri, nggak usah jauh-jauh lah. Jangankan kita bandingkan dengan Irlandia, ya, salah satu negara dengan tingkat pendidikan yang bagus dan itu diakui oleh banyak negara. Jika kita bandingkan dengan tetangga kita Malaysia, itu pun pendidikan Indonesia masih lebih baik pendidikan yang ada di Malaysia. Kalau kita ngomongin tentang masalah problem pendidikan Indonesia itu banyak banget. Tapi gue nyimpulin itu ada 3. Yang pertama masalah fasilitas, kemudian kurikulum, dan yang ketiga itu kualitas. Fasilitas, ya kalau kita jangan tanyalah kalau di kota-kota besar itu kan banyak banget gedung-gedung yang udah bagus, yang tinggi, bahkan bisa sampai tingkat 3, tingkat 4 kan gitu kan. Tapi kalau kita tarik di sekeliling perkotaan itu masih ada kok gedung yang atapnya bocor, kemudian plafonnya jebol, kunci pintunya rusak, belum lagi fasilitas penunjang sarana belajar kayak laboratorium, alat-alat peraga, buku penunjang, perpustakaan itu nggak merata. Fasilitas di setiap daerah, fasilitas di setiap sekolah itu nggak merata. Nah, ini ada ketimpangan. Kemudian kayak kurikulum yang diterapkan menurut gua nggak mencerminkan apa yang seharusnya. Nah, ini yang ketiga adalah kualitas. Banyak daerah-daerah sudah punya sekolah masing-masing gitu. Secara kuantitas itu masing-masing daerah itu udah ada sekolahnya masing-masing. Tapi kalau kita pertanyakan apakah kualitasnya ada, jawabannya ada, tapi tidak merata. Itu jawaban paling simpelnya. Nah, hasil pendidikan yang ada di perkotaan ataupun yang ada di sekeliling perkotaan itu akan berbeda hasilnya karena kualitas. Bahkan di Indonesia itu identik kalau pengen dapat sekolahan yang bagus, iya maka harus berkorban tentang masalah uang. Jadi gue waktu itu sempat keliling-keliling di kerjaan gue waktu itu. Keliling-keliling gue sempat masuk sekolah yang ada di Pasar Minggu, kemudian gue sempat masuk sekolah yang ada di Jakarta Barat. Gue juga sempat keliling-keliling sekolah yang ada di area SD. Nah itu wow, sangat jauh sekali. Gue ngerasa dari kualitas lingkungan aja udah banget berbeda. Kalau memang sekolah biasa yang gue temuin, ya udah lingkungannya itu masih ada lingkungan kumuh, mohon maaf ya, pemulung gitu. Tapi kalau sekolah itu benar-benar bagus, lingkungannya itu udah bersih, kemudian keamanannya itu benar-benar dijaga, kemudian fasilitasnya itu, lingkungan sekolahnya itu benar-benar semua diawasin. Sekolah punya kualitas itu seperti itu. Dan rata-rata yang punya kualitas itu adalah sekolah-sekolah swasta. Jadi sebenarnya apa yang salah dengan pendidikan kita? Ada yang mengatakan pendidikan itu tidak membuat orang terhindar dari kemiskinan, tapi kualitas pendidikan yang bisa menjadikan orang itu terhindar dari kemiskinan. Gue setuju dengan kalimat tersebut. Ya, coba kita berkaca ya. Di Indonesia ini banyak banget orang yang setelah sekolah, ya, tamat SMA ataupun telah menyelesaikan sarjananya, baik itu sarjana strata 1 ataupun strata 2, hanya jadi pengangguran atau bahasa lainnya itu hanya menjadi sampah. Sebenarnya ini adalah dampak dari mudahnya standarisasi orang dapat ijazah di Indonesia. Faktanya apa?
Coba kita lihat ya, teman-teman lu dulu sekelas yang jarang masuk, kemudian nggak pernah ngerjain tugas yang diberikan oleh gurunya, ketika lu naik kelas, dia ikut naik kelas. Itu minimnya quality control. Itu kan harusnya kan kayak suatu pabrik gitu ya. Sebelum barang itu disalurkan ke konsumen, kan ada pengecekan itu. Dipastikan benar-benar barang itu sesuai dengan standarnya. Nah, pendidikan di Indonesia nggak seperti itu. Pendidikan di Indonesia itu gue lebih bilang nggak ada standar kontrolnya. Didukung juga dengan fasilitas yang memang pemerintah pun nggak mendukung. Para pejabat-pejabat itu nggak mendukung tentang pendidikan, masalah keberlanjutan anak bangsa. Kenapa sebenarnya kok ini bisa terjadi? Ada beberapa faktor. Salah satunya itu pemerintah maupun sekolah itu malu. Memang sudah kita bisa bilangnya itu kong kali kong lah. Untuk murid itu tetap naik kelas. Dengan alasan apa? Untuk menjaga citra. Untuk menjaga akreditasi. Kalian ngerasa nggak sih kalau nilai itu semua sudah disetting? Soal dari SMP ya. Kelas 7 itu nilai rata-rata rapot itu 70 atau 75 gitu. Udah nanti kelas 2 tuh naik lagi tuh rata-ratanya 80. Lu bego atau enggak? 80 rata-ratanya. Nanti di kelulusan kelas 3 rata-ratanya 8,5. Ini bisa. Banyak yang disetting seperti itu. Dan termasuk gue dulu pun ngerasa bahwasanya nilai gue pun ikut disetting. Ya walaupun dulu gue sempat juara kelas ya. Jadi gue dulu SMA kelas 1 itu sempat masuk 3 besar. Dan gue setiap tingkatan itu sempat merasakan peringkat di kelas, tapi gak konsisten. Di sisi lain, masalah kenapa pendidikan kita jelek, karena banyak guru itu yang tidak kompeten sesuai bidangnya. Ya bayangin aja, satu guru kadang jadi 2 guru mata pelajaran. Nah ini kan artinya dia mengajarkan sesuatu yang bukan di bidangnya. Dia hanya mengajarkan sesuatu sesuai dengan buku yang ada. Ada juga guru yang tidak melek teknologi, apalagi di zaman sekarang yang apa-apa kita harus ketergantungan dengan teknologi. Zamannya sudah canggih, AI gitu ya. Perusahaan-perusahaan itu banyak mengembangkan tentang masalah teknologi, tapi guru-guru kita jangankan mengembangkan teknologi, melek teknologi pun itu sangat-sangat sedikit. Dulu gue juga sempat waktu kuliah, guru sekelas buat menyambungkan layar komputer ke proyektor itu pun nggak tahu caranya gimana. Ini kan saking apa ya dibilang, gimana kita sebagai murid itu bisa melek teknologi kalau guru-gurunya itu nggak melek teknologi. Gue lebih heran lagi, guru itu ngambil tugas itu dari internet. Kemudian masalahnya juga kita tidak diajarkan tentang berpikir kritis. Jadi setiap siswa itu mempertanyakan tentang masalah pelajaran yang guru terangkan, menyalahkan, itu malah ngata-ngatain nggak punya adab dan lain-lain. Kita itu sekolah sebenarnya kayak dibodohkan saja. Kita nggak diajarkan tentang masalah berpikir kritis. Padahal kan ini penting banget. Dan yang paling utama adalah semua itu terjadi karena upah guru yang rendah dan masih banyaknya korupsi. Luar biasa masalah korupsi. Ya walaupun kita punya semboyan Indonesia Emas tahun 2045, tapi kalau memang pejabatnya itu nggak mendukung permasalahan yang ada di pendidikan, sampai kapanpun Indonesia nggak akan pernah maju. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Itu yang ada di otak gua saat ini. Kalau memang menurut kalian ada yang perlu dibenahi atau ada yang harus ditambahkan, gue sangat menerima masukan dari kalian semuanya. Kita sama-sama belajar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.